Halo, assalamualaikum teman-teman Dergar Vlog. Apa kabar? Didoain pasti pada sehat keluarga ya. Wah, alhamdulillah akhirnya kita bisa ngelanjutin lagi project Verosa Ceper ya. Ini mungkin salah satu yang temen pada tunggu-tunggu selain juga project Ranger Mio. Tapi emang kedua project ini ya, baik Ranger Mio maupun si Verosa Ceper ini emang lebih nyantai teman-teman ketimbang project mobil-mobil yang lainnya. Jadi ya gue juga mohon maaf juga kalau kalian nunggunya mungkin kemarin agak sedikit lama. Tapi sekarang udah gue lebih percepat lagi. Kenapa? Karena alhamdulillah beberapa project yang lainnya udah beres. Misalnya kayak Vitara atau Land Cruiser gitu ya. Ranger Mio juga udah cukup boleh dibilang hampir rampung. Jadi Verosa sekarang akan gue kejar lebih cepat lagi teman-teman. Nah, jadi di video ini gue pengen ngasih lihat ke teman-teman hasil setelah kemarin gue ngecat. Gue ngecat kemarin di Mastemi, di Java Paint. Gue menggunakan Belcourt Paint dan hasilnya, wah, menurut gue sih memuaskan banget teman-teman. Nah, kalau teman-teman yang udah sempet ngeliat di IG, yang follow IG gue, kalian bisa ngeliat kalau misalnya selain bodinya udah dicat, ini juga velgnya udah diganti teman-teman. Jadi video ini gue akan kasih lihat lebih detail. Tapi sebelumnya gue pengen isi bensin dulu ya. Gue mau isi bensin, abis itu gue mau cuci mobilnya dulu teman-teman. Jadi biar agak lebih enak ngeliatnya di bagian luarnya ya. Oke, gue isi bensin dulu. Alhamdulillah kita udah selesai teman-teman isi bensinnya. Dan sekarang saatnya kita menuju ke tempat cuci mobil. Nah, gue sambil mau cerita sedikit teman-teman. Kemarin gue di Instagram udah kasih tauin kalau konsep mobil gue sekarang ini udah gue reveal nih. Udah gue sampein ke teman-teman. Jadi follow Instagram udah pada tahu ya. Yaitu dibikin konsep 90s American drag race look ya. Jadi look bukan benar-benar dijadiin mobil balap drag, tapi looknya aja teman-teman. Jadi tampilannya seperti mobil drag race. Tapi gue bikin 90s American style, itu berarti ada beberapa hal yang emang berbeda dengan yang kebanyakan dilakukan ya, atau diaplikasi di Verosa drag race yang di Indonesia. Jadi kita akan coba untuk sedikit istilahnya mengulik. Nggak bener-bener dibikin sama seperti teman-teman yang pada pakai Verosa untuk drag race terutama di Indonesia, tapi emang ada beberapa bagian yang gue pengen coba bikin sedikit unik ya. Jadi biar ada keciri gitu, ada sesuatu hal yang di Verosa putih ini dilihatnya langsung inget, oh ini yang gue waktu itu bangun nih gitu. Tapi gue juga sebenarnya ya selalu kebuka juga buat masukan dari teman-teman, karena kemarin juga banyak ide-ide yang boleh dibilang gila ya. Nggak cuma di mobil ini aja, nggak cuma di project ini, tapi di project lainnya yang akhirnya gue terapkan gitu. Jadi gue sempet kayak misalnya gue chat lagi, gue reply, atau misalnya gue bales DM di Instagram gitu, gue bilang wah thank you banget nih buat masukannya nih, bisa juga untuk gue pertimbangkan. Jadi feel free juga teman-teman buat yang project Verosa Ceper ini, kalau misalnya ada ide-ide yang kalian rasa wah ini out of the box ya gitu, unik nih, jarang nih diaplikasikan di sini gitu, kalian juga bisa kasih masukan. Gua akan terima kasih banyak banget untuk itu ya. Oke. Oh, udah nyampe, gak berasa. Emang deket banget sih ini dari rumah gua. Kita cuci mobil dulu ya. Iya teman-teman, ya kurang lebih seperti yang teman-teman lihat barusan ya. Hasil jadi project Verosa Kandaset setelah udah dicat.
Ya, jadi itu dia teman-teman. Gua kemarin ngerjain untuk pengecatannya ini di Java Paint Solution di tempatnya Mas Temi. Buat produk catnya, baik cat, varnish, dan lain-lainnya untuk kebutuhan pengecatannya, ini pakai produk keluarannya dari Belcourt Paint, teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat, ini warnanya walaupun dibalikin jadi warna putih lagi, tapi sebenarnya gue pakai putih yang sedikit berbeda dari orisinilnya Verosa. Jadi gue pakainya super white ya, atau bright white gitu, putih yang terang seada-adanya. Karena gue akhirnya memilih untuk tidak ganti warna lain, pakai warna ini aja untuk dasarnya, tapi versi yang lebih terangnya, teman-teman. Alhamdulillah hasilnya oke banget, gue senang banget. Tinggal nanti proses buat ini aja ya, molesnya, tapi nunggu catnya kalau udah benar-benar matang dulu. Terus kemudian sebenarnya yang dicat ini nggak cuma bodi bagian luar aja, bagian dalam juga nanti kita akan lihat. Tapi ada beberapa bagian juga yang disegerin ya, dicat ulang. Kayak misalnya ini. Sebenarnya kalau grill nih gua nyari masih ada ya kalau kita mau ganti grillnya Verosa, tapi gua milih untuk ngecat aja. Hitung-hitung biar lebih ngehemat budgetnya, jadi sekalian aja ngecat. Grillnya dicat ulang, terus bumpernya dicat ulang. Nah, buat bagian plastik yang di pinggirnya gini, teman-teman, yang buat di bagian pipinya, baik yang depan maupun yang bagian belakang, ini gue beli lagi. Nah, jadi 4 piece gue beli lagi plastiknya, tapi si bagian tadi grill, terus ini kayak misalnya untuk footstep belakang, terus juga ada beberapa bagian lain kayak misalnya tadi ya, bumper depan, grill itu dicat ulang, nggak diganti lagi. Nah ini karena udah dicat sekalian semuanya teman-teman, kemarin sekalian aja gue nyegerin buat karet-karetnya ya. Kayak misalnya buat karet pelipitnya, karet channelnya, karet-karet kayak misalnya jendela depan gini, ini pada gue gantiin baru. Termasuk kayak kemarin sekaliannya misalnya buat si lampu sen, ini juga gue segerin. Tapi ini gue ganti ininya aja ya, mikanya aja. Terus Verosanya emblemnya akhirnya gue segerin juga. Yang orisinilnya juga masih ada, kemarin alhamdulillah dapat, dan harganya menurut gue ya, karena kemarin gue habis belum lama ganti emblem yang di Vitara ya, harga yang orisinilnya lumayan nih bedanya nih. Kalau yang Verosa orisinilnya menurut gue masih jauh lebih oke harganya ya. Kalau yang Vitara tuh berkali-kali lipat, padahal kurang lebih ukurannya nggak beda jauh ya si emblem Verosa sama Vitara ini, tapi ya kurang lebih begitu teman-teman. Geser ke belakang, jadi kalau untuk karet, kaca belakang juga sama, gue ganti lagi, handle-nya gue ganti lagi, segerin lagi teman-teman. Cuma untuk si dudukan ini aja nih, lampu plat nomor belakang ya. Ada yang jual satu gelondong gini, ada yang karena teman-teman banyak pengen nyegerin si tulisan Daihatsu ini aja ya, jadi baik juga tersedia stiker. Tapi stiker itu gue ngeliat nggak semuanya benar-benar akurat, jadi kadang-kadang pas kalian dapat ukuran huruf Daihatsu-nya udah pas, tapi stikernya masih agak bleber, jadi mesti kalian sesuaiin lagi gitu. Sebenarnya mungkin sih ya paling ini ya istilahnya kalau nggak mau repot sih ya ganti segini. Tapi ya menurut gua kalau mau jauh lebih murahnya ya di stikerin aja nih, jadi ditiban tulisan ini. Nah kurang lebih gitu. Terus plat nomor, lampu belakang maksud gua, lampu belakang atau stop lamp juga sama, gua ganti yang baru juga teman-teman. Ini cukup banyak tersedia, baik yang ori atau yang enggak. Kalau gua bukan yang ori nih, jadi kalau lain mungkin alhamdulillah kebeli yang ori, tapi buat lampu belakang gua sementara ya, atau nggak tahu sementara atau enggak, gua pakai yang ininya dulu ya, yang KW-nya dulu. Ini kelihatan nih baru bentar udah pada ngembun nih, airnya udah masuk ke dalam. Tapi ya gitulah ya, pada akhirnya juga ya ada harga, ada rupa ya. Walaupun kita pakai yang stop lamp kayak KW gini supaya nggak berembun, tetap kita bisa maksimalin dengan misalnya di sealant bagian-bagian yang bisa masuk air ke bagian dalamnya. Cuma oke lah buat sekarang ini, yang penting kalau untuk gue pribadi modelnya bukan yang kristal ya, gue senang tetap model yang OEM gini, tapi dengan harga yang jauh lebih friendly ya. Lebih sopan harganya.
Oke, kita lihat bagian belakangnya. Nah, jadi kemarin tuh kan gue ngecat emang semuanya teman-teman. Jadi bagian dalamnya juga dicat, luar dalam dicat. Jadi semuanya di apa istilahnya dibongkar semua. Tapi pas pemasangannya lagi, gue nggak masang si karpet dasar lagi ya, karena nantinya rencananya nih akan full dibikin untuk bagian lantainya tuh udah langsung deck aja gitu teman-teman. Tapi yang belakang aja nih yang baru dilepas, karena yang depan masih tetap dipakein karpet dasar, karena kurang lebih masih banyak kebutuhan dan pekerjaan lain, masuk bengkel sana sini, masih injek sana sini segala macam. Jadi depan belum dilepas karpet dasar ya, baru belakang aja. Nah terus ini di bengkel Java Pen kemarin kan ini pasangin lagi, termasuk speakernya dipasangin juga, disambungin lagi, walaupun nantinya ini akan kita ganti, termasuk juga untuk si panelnya ya, untuk trim samping ini juga rencananya akan diganti teman-teman, apa di retrim lagi. Nanti kita sambil lihat aja ya kira-kira update-nya gimana untuk interior. Jadi kurang lebih gitu, yang belakang udah dibuka. Dan satu lagi yang gue barusan belum bilang adalah jok belakang juga gue buka, karena itu dia konsep dibikin drag race style, drag race look gitu. Itu ya kurang lebih salah satu ciri-cirinya adalah belakangnya nggak ada ini ya, nggak ada jok ya. Bahkan kadang-kadang ya kebanyakan joknya cuma satu, yang driver aja. Tapi kalau gue tetap pakai 2 buah jok teman-teman. Nah, jok standarnya masih tetap pertahanin dulu, karena kita hitungannya belum masuk ke tahap ngerjain interior. Nantinya jadi kalau misalnya udah interior digarap, jok rencana diganti, terus karpet dasar yang di bagian depan baru kita lepas nih teman-teman. Jadi sekarang kepasang dulu, baru setengah ke belakang yang dilepas. Sekarang kita ke kanan ya, sekalian masuk aja, panas. Bismillah, assalamualaikum. Nah teman-teman, tadi sadar apa nggak sadar dari awal video, kalau kalian lihat ada juga di bagian dalam yang udah diganti teman-teman. Ya ini dia, setirnya udah diganti. Jadi kalau kita ngomongin Verosa drag yang biasa dulu dipakai mau balap liar ya, atau yang emang beneran resmi di sirkuit gitu, pasti salah satunya adalah mereka ngeganti setir. Bilangnya setir racing ya, kalau zaman dulu ya, sekarang juga sih ganti setir yang racing. Nah ini gue pakai Sparco-nya ini kalau nggak salah yang 3 spoke-nya ini diameternya itu yang 380 mili teman-teman. 380 mili ini kurang lebih sebenarnya adalah ukuran yang besar. Ada yang 380, ada yang 350, yang sedang, yang banyak juga dipakai, ada yang 330 mili. Nah, kurang lebih ada 3 ukuran utama. Terus kita kalau ngomongin celong atau disc-nya, dia ada yang flat atau rata, ada yang semi disc atau semi celong seperti ini, ada yang full disc yang benar-benar celong. Jadi setirnya lebih dekat ke kita lagi, teman-teman. Nah, tapi kenapa gue pakai yang ini? Karena ini adalah setir Sparco salah satu yang dari zaman bokap dulu balap itu masih dipertahanin. Maksudnya jadi yang lain setirnya udah banyak yang udah nggak tahu kemana atau ikut kejual sama si mobil balap atau mobil rally-nya gitu. Tapi nggak tahu kenapa dulu bokap nyimpen satu setir ini, yang mana ini nanti ceritanya akan diturunkan ke gua. Mau gua nanti pakai setir ini atau pakai setir yang lain, minimal yang ini gue simpen. Nah karena ini adalah setir udah puluhan tahun Sparco-nya dan masih awet teman-teman. Ini masih kulit aslinya, walaupun udah ada bagian yang bule di sini, udah rontok, tapi hitungannya masih benar-benar awet banget setelah kurang lebih sekitaran 20 tahun teman-teman. Setir ini udah bertahan gitu, dipakai sama bokap dulu. Dulu ini dipakai di kalau nggak salah di CJ7 Speed Off-Road-nya dulu, CJ7 balapnya, dan akhirnya gue taruh di sini lagi jadi untuk nguatin aksen mobil balap 90 ya. Karena Sparco ini emang dari 90. Wah, alhamdulillah masih awet banget. Bokap kayak mungkin nonton YouTube ini nih. Soalnya gue nggak bilang ini setir mau dipasang di sini, tapi mungkin nanti nonton dan terus tiba-tiba akan langsung bilang ke gue kalau tumben setirnya dipakai lagi. Karena udah lama banget ini gue simpan. Gue sempat pakai kurang lebih tahun 2012 sampai 2014 sebelum gue ganti yang lebih kecil lagi. Setelah itu gue simpan lama sampai ke tahun 2023 ini teman-teman.
Alhamdulillah masih awet. Dan sekarang teman-teman, untuk yang terakhir, kalau kalian lihat dari tadi mungkin ada yang gagal fokus dengan velgnya. Ini velg apa? Kita ngedeket dulu. Oke, jadi ini adalah velg NK teman-teman. Kalau kalian lihat, NK kan Jepang nih, tapi style Amerika ya. Ini adalah NK EK20, yang mana emang pasar utamanya di Amerika teman-teman. Ini adalah salah satu velg yang sangat populer di akhir 80-an sampai masuk 90-an di skena hot rod Amerika. Alhamdulillah banget di Indonesia ini bisa dapet teman-teman. Kondisinya masih oke. Dan ya kalau ditanya kenapa ambilnya ini, karena gue pengen style drag race ala Amerika teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah cuma ini bannya belum diganti. Nanti gue akan pakai ban yang lebih identik lagi dengan drag race ala Amerika. Tapi sementara dulu aja pakai ini. Termasuk buat si suspensinya ya teman-teman ya. Suspensi masih standar. Jadi kalau kalian lihat sekarang, oh kayaknya kurang ceper gitu. Oh tunggu, ini suspensi belum disentuh sama sekali. Tunggu aja setelah ini. Tapi ya, ini udah azan teman-teman. Udah saatnya gue untuk bersiap-siap zuhur teman-teman. Sorry kalau agak mepet, mestinya gue agak pagian syutingnya, tapi ya kurang lebih akhirnya baru menjelang jam zuhur. Jadi mungkin gue sampai sini dulu aja. Berarti sekarang ini untuk body udah dicat teman-teman, velg udah duluan. Nanti sektor kaki-kaki plus ban dan juga interior yang akan dilanjutkan berikutnya. Oke, terima kasih ya yang udah support dengan project Verosa Kandas. Gue siap-siap dulu untuk sholat zuhur dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.